Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang beberapa teknik cloning yang dipakai dalam eh, genome editing. Ada dua sistem cloning yang dipakai, yaitu yang pertama Golden Gate cloning, terus yang kedua adalah Gibson Assembly. Nah, pertama saya akan bahas dulu Golden Gate cloning. Apa bedanya dengan cloning yang udah biasa kita lakukan dengan restriksi enzim. Yang kedua nanti akan dibahas juga tentang Gibson Assembly. Nah, nanti akan ada contoh-contohnya dari eh, plasmid-plasmid yang menggunakan dua teknik cloning ini. Yang pertama yaitu Golden Gate cloning. Nah, kan kita kan tahu ya ada restriksi enzim, ada type 1, type 2, type 3, type 4. Nah, kalau type 1 itu kan yang restriction site-nya itu seperti ini, ada di kanan dan ada di kiri, dan yang enzimnya yang beraksi dalam type 1 ini multidimer atau heterodimer. Jadi seperti ini. Kalau yang type 2 yang biasa kita pakai itu restriksi site-nya akan dia memotong di restriction site-nya itu. Dan ada palindromik kanan kiri dibacanya sama seperti itu. Yang restriction enzyme tipe 3 itu seperti ini. Ada titik kanan, 5 basa kiri, nanti motongnya di tengah-tengah seperti itu. Nah, yang akan Yang, kita bahas sekarang yang cloning satu dengan. tadi, sebentar, yang satu tadi diulangi, tipe satu. Nah, yang nomor satu itu enzimnya multimer, Pak. Jadi untuk memotong titik ini dia tidak bergantung hanya satu jenis satu satu monomer enzim. Jadi dia aktifnya itu polimer, Pak. Multimer. Jadi yang beraksi itu tidak hanya satu enzim gitu. Terus Cara memotongnya sama dengan tipe dua. memotongnya di tengah sini, Pak. Tidak tidak apa ya? Restriction site-nya itu acak gitu, NNN. Tapi ada yang spesifik, yang tiga kanan dan tiga kiri ini, yang kiri ini, empat kiri, tiga kanan ini, contohnya Eko Kawan, seperti itu, Pak. Oke. Ah, tidak menghasilkan predictable cleavage pattern. Jadi makanya di tengah ini NNN semua, Pak. Nah, kalau yang kanan ini mungkin yang tengah ini sudah kita tahu semua kan, Pak. Ini type 2 restriction enzyme kayak Hinditry, Equarwan dan sebagainya itu masuk sini. Kalau yang type 3 restriction enzyme itu homodimers, titiknya ada dua, two side, kanan dan kiri. Non polindromik, tidak polindromik. Kalau polindromik itu kan baca kanan, baca kiri sama aja. Terus cleavage of one strand, nicking activity 24 sampai 25 base pair from recognition site. Nah, kayak gitu. Jadi ini nicking, tidak memotong, mungkin hanya memotong salah satu strand seperti itu. Kofaktor ATP Mg SAMS. Nah, yang kita bahas sekarang type 2 restriction enzyme. Nah, type 2 ini ada empat sebetulnya type-nya, tapi yang kita bahas mungkin hanya dua saja, biar lebih fokus. Nah, type 2P, type 2S. Nah, kalau type 2P kan kita udah tahu nih. Contohnya Eko Arwan. Titik potongnya GAA titik C. Kalau dibaca dari kanan bisa, dibaca kali gini juga GAA titik C seperti itu. Nah, titik potongnya di internal restriction site-nya itu. Nah, tapi kalau type 2S restriction enzyme, contohnya BSA1 dan beberapa ada lagi yang type 2 ini, titik potongnya itu tidak polindromik. Recognition site-nya tidak polindromik, bisa di kanan, bisa dari kiri. Tapi ini seperti ini.
Dan pemotongannya itu satu bahasa setelah recognition sequence. Seperti ini. GGT, CTC, terus N, bisa apa aja ini N-nya. Terus dia baru memotong sticky N. 3 sampai 4 base pair. Nah ini bisa variabel nih. N-nya ini. Seperti itu. Terus, nah sekarang kita akan fokus pada type 2S restriction enzyme karena ini yang dipakai dalam sistem Golden Gate cloning. Tidak hanya BSA1, ada beberapa lagi, saya lupa namanya. Nah, ini ya, kalau traditional cloning kan recognition site-nya kita potong nih, seperti ini. Insertnya juga kita potong. Insert dipotong dengan enzim yang sama, terus vektornya dipotong dengan enzim yang sama, terus ligasi seperti itu. Nah, kalau yang type 2S restriction enzyme ini restriksinya sama ligasinya itu dalam satu pot atau dalam satu tube. Jadi kita memasukkan enzim sama enzim restriksi BSA1-nya sama DNA ligase-nya itu dalam satu reaksi digestion ligation seperti itu. Ah, ini mungkin kita lebih detail. Kok sebentar ya. Kok ada yang nggak masuk? Bentar Pak ya, ada yang nggak masuk nih tadi. Apa yang nggak masuk? Slide-nya, sorry Eh, sorry. Slide-nya nggak masuk tadi. Bentar. Terus kalau BS1-nya di sini dia di sebelah kanan gitu. Jadi pada dua side baik di insertnya atau baik di vektor destinasinya harus ada BSA1-nya di mana titik potong yang warna pink dan hijau ini kompatibel eh, antara insert dan vektor destinasinya. Misal nih ya, Oke, sebentar.
Iya, Back. Pak. Menentukan beasiswa left sama right gimana? Eh, Gini nih, Pak. Ini kan G, G, ya kan? Ini kan dibaca dari 5 nih, Pak ya. G, G, T, C, T, C. Dia yang titik yang pendek. Terus ininya yang kanan. Yang sticky. Nah, sama ini kalau 5 nih. Di sini nih. Kan dibaca dari 5 ya. G, G, T, C, T, C. Ini kan di atas sekarang kan. Di, tadi kan eh anti-sense. Kalau ini kan di sense-nya nih. G, G, T, C, T, C. Terus seperti ini, Pak. Kanan. Oh ya, ya. Ya, Oke. oke. Nah, kalau detailnya nanti seperti ini. Laser pointer. Nah, yang A ini, yang A ini vektor. Ini bisa insertnya bisa ada di dalam vektor atau insertnya bisa hasil PCR. Anggap ini insertnya adalah ada di dalam vektor yang karbenisilin resisten. Nah, FOI ini kan fragment of interest. Jadi dia ada fragmen panjang di sini, fragmen panjang di sini, yang di kanan kirinya itu diapit oleh BS awan, BS awan. Nah, kalau kita baca dari sini nih kan G, GT, CTC kan dibaca dari ujung 5 kan, G, GT, CTC, N. Dia akan membentuk begini, sticky N. Kan ini 1, 2, 3, 4 kan? Ya. Jadi nukleotid 1, nukleotid 4. Nah, yang kedua, dia kan ada di sini juga dibaca dari 5. G, GT, CTC, N. Nah, dia bikin di sini 8, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian vektor destinasinya, vektor destinasinya, vektor destinasinya itu BSA-nya ada di dalam sini. Kan ini kan tadi ada di luar untuk insertnya ya. Ini ada di dalam. Nah, terus sticky sticky side-nya ada di luar berarti kan. Nah, kalau ini kan ini dari dibaca dari 5 misal G, G, T, C, T, C, N. Nah, ini dibuat kompatibel dengan 1, 2, 3, 4 yang di ini. Nah, terus yang BSA sebelah kanannya itu juga dibaca nih G, G, T, C, T, C, N terus dibuat. Nah, ini dibuat kompatibel dengan yang sini, yang 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita campur dua plasmid ini dicampur terus dikasih BSA enzim plus ligase plus ligase gitu. Nah, terus nanti inkubasinya itu di tidak di eh, apa ya, oven atau apalah inkubator, tapi ini semua reaksinya itu dilakukan di PCR, mesin PCR, mesin PCR gitu. Jadi mesin PCR. Nah, ini kan nanti ada kemungkinannya kan BSA1 kan terputus dari sini kan. Yang ini nanti akan BSA1 seperti ini. Terus nanti akan ada vektor kanamycin kan. Terus ada FOI, ada karbenisilin yang linear semua. Nah, nanti i- nanti kan kemungkinannya kan nanti insert yang ada FOI-nya ini memper dengan kanamycin. Nah, kan tadi ada lagzinya ya, ada lagzi. Dia akan memper dengan kanamycin, terus diligasi, kan ada ligasnya tadi nambahnya, terus ditransformasi ke E. coli. Nanti ada yang blue colony, ada white colony. Seperti ini. Berarti kan yang white colony itu yang membawa fact of interest dan plate-nya kan kanamycin kan, plate selectionnya seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, ini kan dikasih biasa toh. Iya,
ligasi sama Ya, restriksi dalam satu, satu cuk dalam kan. Cuman satu cut. Ya. kenapa harus inkubasi di PCR itu yang nggak tahu. eh Mungkin stabil ya, Pak ya, di PCR itu Apa nih stabil? ininya. Suhu, Pak. Jadi si PCR-nya itu nggak di set annealing ini, ada yang ngeset seperti itu, ada annealing, ada eh, ligasi seperti itu ada. Tapi ini 37 aja ada yang bisa, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau insertnya cuma satu. Kalau kan ini bisa insert banyak, Pak. Ya, maksudnya di PCR itu hanyalah digunakan sebagai inkubator aja. Iya, bukan digunakan seperti mesin annealing, itu enggak, Pak. Ya, artinya kalau kita punya inkubator dengan Yang suhu yang stabil, stabil, ya kan bisa bisa di kan? situ. Bisa. Iya, Pak. Seperti itu. Tapi mungkin inkubatornya ini kan kalau kalau inkubator kan biasanya dalam tube yang 1,5 mili. Nah, ini kan ukurannya mungkin nggak sampai apa namanya nggak sampai banyak kan Ini volume bis. 10 mikro, 15, 25 kadang itu. Iya, nah itu kan pasti akan lebih presisi kalau ditaruh di mesin PCR dan ini kan sebenarnya BSA 1 itu kan konsep ini sudah pernah dipakai di site directed mutagenesis kan, di mana setelah apa namanya diubah kit site, maksudnya kitnya apa ya, bukan kit, eh, nukleotidanya diubah, terus setelah itu nanti plasmid yang jadi template-nya itu akan terpotong-potong di situ gitu kan. Kan juga pakai BS Awan kalau nggak salah. Itu ya Mas Di ya. PN1 kalau itu. Kenapa? Oh, DPN ya. Oh ya. Ya, di PN1. Iya ya ya. Oke oke oke. Nah, enggak. Saya itu yang masih bingungnya adalah ini kan berarti konsep Golden Gate kan ini ya, Mas. Iya. Oke. Nah, terus Nah, setelah itu kalau kalau hmm, di misalnya di SIDAS itu ada inkubator yang dengan suhu pemanas dan juga dengan pendingin gitu jadi satu. Sekarang memang harganya, tapi kita punya inkubator yang bisa precise dulu memang untuk ligasi gitu. 16. Jadi bisa berfungsi sebagai heater, bisa berfungsi sebagai cooler. Ya mungkin ya sama dengan PCR, lebih lebih precise lah saya kira inkubator itu daripada PCR. Iya. Dan cupnya bisa disesuaikan. Kalau mau cup kecil, cup besar ya monggo aja gitu. Tapi itu inkubator. Ya, Iya. mungkin kalau Ya. mungkin kalau di PCR itu untuk naik turunkan suhu itu lebih cepat daripada kita pakai inkubator manual. kan ini nggak perlu naikkan turunkan suhu toh. Kalau satu insert iya, Pak. Kalau beberapa insert itu dia ada yang Itu. diatur annealing ya. Annealing Oh, terus. itu Iya. alasannya kan. Iya. Iya. Kalau kan ini dengan sistem ini kalau ujung-ujungnya sama atau ujung-ujungnya diatur itu kan bisa lebih dari satu insert, Pak. Bisa dua, tiga gitu. Gitu, Pak. Halo? Oke. Ya, Ya. Nah, kemudian nanti aja ya contohnya ya, atau langsung contoh. nanti ya nggak apa-apa jadi aku. Ya, Langsung contoh konsep juga dulu nggak ya. apa-apa. Apa? Konsep dulu berarti, Pak. Hmm, Contoh aja. Contoh ya, ini. Ini boosting CRISPR-Cas multiplex with endogenous tRNA processing system. Ini saya kenapa pakai contoh ini karena kita punya plasmidnya. Ini sama dengan P-direct itu, Wid. Karena P-direct itu citasinya adalah ini.
dia menyusunnya itu seperti ini. Seperti pada paper ini. Ya, Mas. Terus, nah, saya kenalin dulu dengan tRNA processing. Nah, ini adalah ribonuklease. Ribonuklease. Jadi kalau dikasih ribonuklease ini nanti secara internal RNA itu akan dipotong-potong secara otomatis antar antar ini, antar RNA ini. Nah, jadi ini bentuknya seperti Pokoknya ini itu bentuknya. tRNA. Iya, tRNA, Pak. Hmm. tRNA. Nah, ini dipakai dalam konstruk salah satu konstruk genome editing. Kalau kita mau memakai lebih dari satu gRNA. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini RNA-sp dan RNA-Z, di mana dia akan memotong di titik ini. Jadi nanti ini akan hilang. Nanti ini akan hilang. Jadi kalau ditempatkan di sini, ini misal ya tRNA. Jadi sekuen yang kanan ini, sekuen yang kiri ini, dikasih tRNA struktur, terus gRNA yang 20 NT itu, terus scaffoldnya. Scaffoldnya. Nah, terus Scaffold itu dikasih apa? scaffold itu Scaffold yang kemarin itu loh, Pak. Yang lupa. ini, Pak. Ntar ya, saya stop dulu ya. Eh, kelihatan, kelihatan, Pak ya. Ya, Nah, kan kemarin saya bahas kan, kalau struktur gRNA itu adalah guide RNA 20 NT yang bisa variabel tergantung target kita kan, Pak. Ya, hmm. ya, kalau kita udah dapat target gRNA ini diambil 20 nukleotide. Terus di Hmm. belakang ini kan harus ada sekuen lain, Pak. Sekuen ini disebut scaffold, Pak. Scaffold. Jadi dua kalau di bawah ini ya, dua yang yang merah di bawah ini, yang merah di bawah ini kan dia eh, gRNA-nya, Pak. Terus yang hijau yang membentuk loop-loop ini adalah scaffoldnya. Nah, struktur scaffold sama gRNA ini dibutuhkan untuk dia agar terikat pada Cas9. Nah, jadi yang hijau ini, yang ungu di belakang ini, diakhiri UUU ini dibutuhkan agar gRNA itu terikat pada Cas9, protein Cas9, Pak. Ya, Eh, ya, bisa kan, Pak? Bisa dipahami ya? ya. Nah, Strukturnya jadi kan mirip mirip dengan tRNA tadi tuh. eh, Iya. beda, Pak. Beda, beda, beda. Nah, kalau seperti ini ya, Pak ya. Jadi kalau kita buat struktur tRNA depan ini, tRNA, terus gRNA, terus scaffoldnya kan gRNA sama scaffold ini satu kesatuan struktur ya, Pak ya. Hmm. Nah, terus tRNA lagi, gRNA scaffold yang kedua, terus gitu terus sampai berapa kita mau masukkan gRNA. Ini konsepnya kalau kita mau masukkan lebih dari satu gRNA. Seperti itu, Pak. Polisistronik gitu ya. Ya, polisistronic. Jadi ini tidak perlu dalam jadi kalau kita mau membutuhkan 3 gRNA untuk mentarget 3 gen, kita tidak perlu memasukkan promotor-promotor untuk setiap gRNA. Jadi
satu promotor untuk semua gRNA kita. Hanya saja antara gRNA dan scaffoldnya, antara gRNA itu ada tRNA, tRNA, agar nanti gRNA ini dapat terpisah, Pak. Nah, nanti ini akan ditranskrip seperti ini. Apa namanya? Ini tRNA, tRNA, terus di sini ada gRNA dan scaffoldnya, tRNA lagi, terus gRNA dan scaffoldnya begitu terus sampai terakhir, sampai yang terakhir, gRNA yang terakhir seperti itu. Nah, kan nanti kan kan ini apa ya, tRNA ribonuklease ya Pak ya. Jadi nanti dia akan memotong ini, motong di sini sehingga ini terpisah menjadi gRNA satu. Terus yang ini dipotong sama karena di struktur ribonukleasnya ini jadi dia jadi gRNA 2. Sampai gitu sampai gRNA N. Seperti itu Pak. Jadi keberadaan tRNA di sini ini di dalam konstruk untuk memisahkan eh, guide-guide itu sehingga menjadi otonom masing-masing, Pak. Iya, Kalau ribon ribonukleasenya eh, bukan ribon aranase yang biasa kita gunakan kan? bukan, Pak. Bukan. Ada aranase P sama Z itu ya. Iya, ada RNA V sama Z. Jadi ini teh titik potongnya di sini nih. Titik potongnya di sini. Yang pertama, titik potong yang kedua di sini. Nah, ini Hmm. nanti yang satu, dua, tiga, empat, ini bagian dari gRNA nanti, Pak. Seperti itu. Hmm. Gitu. Jadi sekuen yang dari sini satu sampai ke yang titik ini konstan, tapi setelah ini yang terakhir ini bisa variabel, Pak. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya yang perlu diperhatikan dalam konstruk untuk berbagai macam guide RNA ini, yang pertama memasukkan tRNA dulu, baru guide RNA sama scaffoldnya, tRNA lagi, guide RNA sama scaffoldnya, tRNA lagi, gRNA sama scaffoldnya, terus titik-titik terminator. Nah, seperti itu, Pak. Nah, untuk menyambung seperti ini, itu pakainya Golden Gate Assembly, gitu. Namanya Golden Gate Assembly kan, gitu. Iya, Golden Gate Assembly namanya. Bukan Golden Gate Cloning kan. Sama aja loh, Pak. Nah ini tadi tujuannya kan untuk supaya polisitronik artinya menghasilkan guide RNA yang terpisah satu sama lain kan Iya, iya, Pak. untuk target beberapa macam gen kan, gen Iya, iya, nuklease untuk lah target. gitu. Iya, gitu, Pak. Kalau misalnya targetnya cuma satu, tidak perlu pakai tRNA tRNA, bisa langsung, gitu, Pak. tidak perlu tRNA ya. Iya, Alasannya apa harus menggunakan, ya maksud saya apakah ini kan berarti ada multi gen yang ada beberapa gen yang ditargetkan. iya, iya. Ada beberapa gen yang ditargetkan, misal gen A, gen B yang tidak homolog. Kalau ada homolog sekuennya, ada konsep sekuennya ya nggak usah, Pak. Ya konsep sekuen, misal gen A, gen B, gen C punya konsep sekuen yang sekuennya sama ya pakai satu gRNA aja gitu, gitu. Tapi kalau punya target gen yang sama sekali berbeda kan perlu agar sekali transformasi kita dapat gitu, Pak. Kan kalau gRNA-nya masing-masing kan butuh transformasi beberapa kali ya. Seperti itu. Ya, artinya ini eh, kalau polisistonik itu katakanlah ini contohnya tiga, tapi Iya. apakah bisa lebih daripada itu kata 5 atau 10 gitu? 5 katanya ini bisa. Karena semakin banyak fragmen yang di cloning ya
tingkat kesulitan cloningnya kan semakin tinggi, Pak. Tergantung ukurannya sih. Kalau ukurannya tinggi ya memang Iya, Pak. ukurannya Iya. besar mas. Mm-mm. Gitu, Pak. Terus, Nah, terus. Oh, ini ya tadi kebalik ya. Harusnya ini di atas ya. Di sini nih. terusnya, Nah, ini satu sgRNA cloning ya, Pak ya. Satu sgRNA cloning ini kalau kayak ini nggak perlu, nggak butuh tRNA kan, kalau kayak gini. apa Ini bedanya sgRNA sama gRNA? ya sama aja, Pak. Kenapa disebut sih sgRNA sama disebut gRNA? gRNA itu guide RNA, Pak. Oh, sgRNA single guide RNA ya sama saja sih, Pak. Itu juga orang ini barangnya. ya, artinya itu namanya kan beda, jadi menjadi eh, apa pemikirannya beda. Iya, Oke, iya, iya. oke. Ya, Mas Ripno, ya. ya mau tanya, kan ini mungkin masih belum dijelaskan ya. Nah, kadang-kadang itu saya utamanya sih ya bingung. Kan kalau di genome editing itu kan kita itu juga harus mengekspresikan Cas9 juga kan ya. Nah, Ya. berarti gimana caranya? Maksudnya, apakah dalam satu vektor itu sudah ada Cas9 juga, terus setelah itu ada guide RNA. Nah, kan kalau yang Mas Ripno ceritakan ini kan guide RNA kita kan banyak. Nah, kalau 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 misalnya dikasih Cas9 juga itu gimana? Biasanya dalam satu vektor genome editing itu sudah ada Cas9-nya. Oh gitu. Misal ini nih, Nah, ini. PR. Hah? Oh, ini. Ini kan sudah Ya, ada Cas9-nya. Nah, terus ya. nanti eh guide RNA-nya itu diinsertkan di mana, Mas? Di RNA ini ya? Nah, ini kan yang ini ya. eh ini kan Cas9. Cas9 ini primer UBP. Ini kan kenapa ini hanya untuk tadi apa ya monocode karena promotor Cas9-nya itu hanya UB Hmm. gitu. Nah, di sini ini ada gRNA, gRNA titik titik gRNA titik menginsersi gRNA. Terus ini promotornya U3P promotor yang hijau ini. Ya. Terus gRNA. Nah, terus di sini ini ada ketahanan pada HPT kan, HPT kan ini hygromycin. Terus ini tDNA live border, right border. Jadi Cas9 sama selection marker sama U3P-nya ini sama gRNA ini ada di dalam right left border. Seperti itu. DNA. Iya, Pak. tDNA gitu. Se- Jadi Promotor U3P itu apa promotor spesifik untuk GRNA atau mungkin promotor umum? U3P ini promotor jadi kebanyakan, Pak. Kembali lagi ya, Pak ya. Kembali lagi ke depan. Nah, kan kan kemarin saya menjelaskan bahwa suatu konstruk itu harus dimulai dengan G, dimulai dengan A. Ya, Pak ya. Nah, untuk me- memfasilitasi agar transkrip dari gRNA ini ketika dibuat menjadi RNA itu G atau A itu harus pakai promotor yang tadi itu, Pak. U3, U6 itu, Pak. Spesifik ya? Spesifik. Jadi kalau kita Oke, pakai U6 atau U3 itu nanti startnya adalah G atau A gitu. oke, oke. Gitu. Jadi tidak sembarang promotor lah, gitu. Tidak sembarang promotor ya, Pak.
Tapi Nah, kalau kasusnya di P-Direct itu kenapa ini ya Mas? Apa namanya Cas9-nya sendiri, terus setelah itu beda-beda gitu loh. kalau kenapa? Kalau kasusnya P-Direct, kayaknya Kalau kan, P-Direct itu kan pakai kayak gini ya, pakai tRNA dia kan, P-Direct itu sama dengan ini. Dia pakai sis apa lagi? Ada selain tRNA ada lagi satunya. ya, P-Direct dua-dua itu pakai tRNA ini, tRNA seperti ini. iya. Kalau pakai tRNA seperti ini kan itu di sini di titik gRNA itu tidak lagi memikirkan dia harus dimulai G atau mulai dengan A, bisa apa aja kalau pakai itu. Sama aja kalau kayak gini juga, kalau kita pakai tRNA, ini titik di sini ini ti- bisa tidak perlu lagi kita memikirkan G atau A gitu. Ini bisa apa aja gitu. Oh, jadi mungkin kayak kemudahan kalau misalnya kita cloning itu pakai TA cloning vector gitu ya. Mungkin iya. Iya. Jadi kalau pakai tRNA kan kita kalau kemarin kan kalau kita cari gRNA di dalam tools itu kan kita masukkan sekuen kan, masukkan sekuen terus pilih Cas9, terus pilih background ininya, genomnya, terus dia akan muncul kan? Kan Hmm, kita bisa milih di situ. iya. G atau A atau macam yang tidak G atau tidak A itu. Nah, yang tidak G dan tidak A itu kalau di sini bisa pakai ini. G atau A juga bisa pakai sini karena dengan pakai tRNA itu kita lebih fleksibel daripada langsung pakai promotor U6 sama U3 tadi seperti itu. Oh, berarti kalau yang slide selanjutnya yang Mas Rikno tampilkan plasmid itu nggak pakai sistem yang seperti ini ya? Iya, karena dia kan hanya satu sgRNA, iya kan? Oh iya, 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 iya. Gitu. Silakan dilanjut. Ya. Yang namanya single ya satu lah. Iya, iya. Iya. Nah, kalau cuma satu mau pakai plasmid ini, kita cukup ini kan N ini Pak ya. N ini kan 20 nukleotide yang kita pilih dari tools. Nah, guide targetnya. Nah, terus kita bikin primer forward, tapi di ujungnya itu ditambah GGCA. Karena kenapa? Karena kalau ini dipotong dengan BSA1, di sini adalah CCGT. CCGT entar apa ya? Komplement dengan GGCA gitu. Nah, yang terakhir yang reverse ditambah CAAA. Nah, CAA. Nah, pada saat sintesis kan, sintesis primer kan pertama dari 5 ke 3 kan. Ini langsung aja di copy, bikin di order sheet primer. Nah, kalau yang reverse-nya ini di reverse dulu dibaca dari 5 ini. Jadi ini nanti di ujung sana dari A, A, C, C gitu. Jadi di reverse dulu baru dibikin. Nah, seperti ini nih. Ini dia contoh ini ya. Ini contoh dari protokol yang link di bawah ini. Ini dia bikinnya TTGN, yang belakang CAAA. Nah, ini TTGN top strand oligo langsung dibikin TTGN. Tapi yang bottom strandnya oligonya dibaca dari belakang, di reverse. Jadi AAAC gitu. Dari dibaca dari ujung 5 dulu. Begitu terus dibikin sintesis. Bikin sintesis. Nah, terus nanti di setup annealing. Jadi top strand primer 1, reverse strand primer 2 dibikin 100 mikromolar, 100 mikromolar. Diambil 1 mikro. Terus ditambah T4 DNA ligase buffer. Ligase buffer bukan ligase tapi buffernya aja. Buffer aja 1 mikro, 1 mikro, air 7 mikro.
Terus pakai mesin PCR. Pakai mesin PCR eh, pada suhu 95 derajat Celcius disetting. Step pertama 95 derajat Celcius. Terus step kedua itu 25 derajat Celcius. Step ketiga mungkin 4 derajat atau 10 derajat ya. Nah, itu cuma satu cycle. Jadi 95, 5 menit, terus diturunkan ke 25 derajat. Tapi penurunannya itu disetting, ramping down. Kalau PCR mesinnya itu pakai yang dari Biored itu T100, itu ada ramping down-nya bisa di, diatur. Jadi 95 ke 25 derajat itu tidak langsung loss cepat gitu. Dia turunnya 0,1 derajat per sekon gitu. Jadi turunnya pelan-pelan 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 gitu. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk annealing oligo tadi, annealing primer tadi. Di annealing kan dia sudah jadi satu tuh. Jadi sudah membentuk seperti ini, membentuk double seperti ini. Nah, vektor PRGB32-nya ini dilinearisasi dulu dengan dipotong dengan BSA1, BSA1. Linear kan dia kan? Terus ada ujung yang kayak gini, sticky yang komplement dengan ini. Seperti itu. Nah, Ya. kemudian kalau sudah di apa ya, dilinearisasi dengan BSA1 vektornya, di running di gel terus dipurifikasi dengan gel purification. Terserah pakai produk apa, pokoknya dipakai purifikasi dari gel. Nah, terus kemudian di set up untuk ligasi seperti ini. Ligasi. Artinya di sini ini sebenarnya yang namanya enzim restriksi enzim BSA yang BSA1 yang mengenalinya di luar, dia mengenali di luar daerah pemotongan. Sebenarnya fungsinya juga tetap seperti enzim restriksi yang lainnya. Ya, Iya, Pak. disuruh potong, tetapi jangan memotong gen targetnya kan gitu kan. Iya, Pak. Iya. Memotong untuk membentuk sticky end yang kompatibel dengan ini. Ya. Ya kan, kompatibelnya kan itu dibuat sendiri kan. Iya, dibuat sendiri. Tapi NN-nya itu nggak kepotong. Iya, NN. Terus, ya seperti itu. Nah, terus kan sudah annealing ya Pak ya, annealing, annealing gitu, annealing. Nah, nanti hasil annealing yang pertama, annealing oligo yang pertama tadi itu didilusi. Jadi 1:200. Karena kenapa? Karena kalau itu insert terlalu banyak, susah ligasinya juga gitu. Ini dilusi dulu 1:200 di air, setup ligasi. Nah tadi diukur dulu hasil purifikasi setelah dipotong BSA itu kan dipotong dari gel. Terus itu purified factornya 50 nanogram. Dilute oligonya 1 mikro. Kan ini didilusi 1:200. Tifodin alligis buffernya gini, ini kayak reaksi ligasi biasa. Seperti ini. Ini katanya bisa harus 30, ya Pak? memang jumlah 50 nanogram atau mungkin itu harus tepat kan, itu kan eh, nanogram itu kan juga susah untuk melihatnya dengan paling enggak kalau ini kan dilihatnya dengan nanodrop kan. Iya, pakai nanodrop Pak. Pakai nanodrop. Nanodropnya rusak ya bos. Pakai eh dibandingin dengan apa itu ya Pak ya? Marker kali ya. Ya yang kita biasa itu ya memang kira-kira seperti itu dibandingkan dengan market. Dibandingkan Ya, dengan marker. Seperti itu ya Pak. wis, terus. Iya, seperti itu. Kalau cuma satu ini kayak ligasi biasa dengan vektor ini. Hmm. P direct juga mungkin, P direct 22 kalau cuma satu ya seperti ini caranya seperti itu Pak.
Nah, sekarang kalau multiple sgRNA. Yang Multiple tadi sgRNA. polisindromik itu tadi toh, Ya, polisistonik tadi. sistronik. Ya. Nah, di EdGen ini ada link EdGen. Di EdGen itu sebetulnya di EdGen untuk publikasi yang tadi dari di PNAS itu dia sebetulnya menyediakan template, Pak, namanya PGTR. Nah, PGTR ini plasmid di mana di dalam plasmid ini ada sekuen tRNA, ada sekuen gRNA scaffold, scaffold gRNA itu, Pak. Nah, terus di situ di Ergin ada PRGB 32. Kita punyanya yang PRGB saja 32 sih. PGTR-nya ini kita nggak punya. Karena PRGB 32-nya itu aja dapat kan, dapat dikasih Ubed saya. Yang ininya nggak tahu apa Ubed punya apa enggak, saya nggak tahu, Pak. Tapi kalau mau buat multiple sgRNA ini harus punya ini. Karena di sini di plasmid PRGB 32 itu tRNA belum ada kan. Cuma primer gRNA sama promotornya aja. tRNA-nya belum ada gitu. Jadi kalau mau multiple sgRNA kita harus punya PGTR ini untuk template PCR, Pak. Gitu. Untuk mendapatkan tRNA toh. Iya, Pak, untuk mendapatkan tRNA gitu. Terus ya, Pak ya. Yo. Nah, caranya begini. Jadi ini anggaplah ya A ya, A ini. Design primer to synthesize assembly part. Jadi spacer gRNA ini yang kita dapat dari kalau kita ngecek sekuen di ini ya pakai tools kemarin kan kita dapat banyak tuh. Nah, terus kita dapat salah satunya misal punya kalau kita punya tiga, misal mau memasukkan ke PRGB tadi, berarti kan ada tiga macam sekuen gRNA kan. Nah, ini untuk sekuen yang pertama, kedua, ketiga. Ini di sini gRNA X misal. X-nya di sini satu misal. Ini sekuennya ada 20 NT tuh. N1 sama N20. Nah, kita fokus pada N9, N10, N11, N12 ya. N12. Nah, Kenapa harus fokus? kita mau buat primer, Pak. Mau buat primer nih. Mau buat primer. Nah, jadi buat primer forward. Primer forward diambil dari N9, N10, N11, N12, N13, terus ke N20. Pada ujung tiganya ditambah GTTT ini, Pak. CTGA ini. Nah, pada ujung 5 di belakang N9 itu di dibikin TAGGTC ini ditambah sekuen ini. Kayak gitu, Pak. Ini ditambah sekuen ini. Nah, sekuen-sekuen ini ditambahin nanti agar bisa dipotong dengan BS awan gitu, Pak. Yes, one. Ya. Ya, BS awan. Itu sequence-nya itu dapat dari mana, Mas, yang untuk itu Yang mana? overhang-nya itu? Ini didapat dari mana ya? Ini Hah? sekuen BS awan, Wid. Kan Oh, harus dipotong BS awan ya nanti ya. oh, itu Iya, sequence awan. iya BS awan. Oh, oke. Ini juga BS awan nih. Gitu. Terus ini yang depan ini overlapping dengan tRNA. Ini overlapping dengan tRNA gitu. Paham ya? Ya, iya tah. Biasa. Gunanya nanti memasang tRNA itu toh juga. Iya, nanti ada masang tRNA-nya. Iya, iya. Nah, ini kan ini ya N9, N9, N10, N11, N12. Ya, mana ya? N9 ya, ini kan. Ini setelah assembly ya.
N9, N10, N11. Ini kan di ujungnya ini kan, ini bisa dipotong biasawan ini kan, ya kan? Nah, untuk yang forward ini, untuk yang forward, ini kan untuk yang forward nih, primer forward. Nanti ini kan dibikin amplifikasi dengan plasmid sebelumnya kan, plasmid ini kan. Nah, nanti pakai plasmid ini diamplifikasi dengan primer ini forward. Reverse-nya nanti saya terangkan. Ada reverse-nya. Nah, untuk primer reverse ini bawah, ini kan nanti bisa dipotong BS awan kayak gini, ya kan? Jadi N9, 10, N11, N12 yang dihasilkan dari reverse sama N N9, N10, N11, N12 yang dihasilkan dari forward nanti bisa nyambung ini, bisa nyambung di sini. Gitu. Hmm. Bisa dipahami? Susah Paham? ya? Bisa, Pak? Enggak bisa. Intan, Intan paling ngantuk itu tadi. Gimana, Tan? Gimana, Tan? Aduh. Tuh, tengah ngantuk. Enggak. Pak, berarti kan ini di PCR kan? Nanti kita Iya, di desain primernya, PCR. kemudian setelah itu kita PCR, terus dapat Iya. produknya kan? Hmm. Nah, dapat produknya itu terus dipotong sama BS awan. Sebentar, Ya, Pak? sebentar. Ini biar tahu dulu kenapa kok ada flanking, ada yang tidak ada pasangannya, kenapa ini tidak ada pasangannya ya. Ini saya mau menerangkan dulu. Ini adalah situs BS awan. Ini situs BS awan. Ya, Iya, primernya. paham. Ya. Nah, ini gini ceritanya. Saya lanjutkan dulu ke kedua kan, Nah, ini kita kan pengennya kan multiple 3 kan tadi kan, iya kan? Ini kan pengennya part 1, part 2, part 3, part em- eh part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Ya, kayak gini. Mau nyusun seperti ini nih, ya. Nah, ini Fog One BS Awan. Ini part 1 kan. Nah, tadi itu untuk gRNA yang pertama reverse, ya. gRNA kan tadi kita bikin reverse di sini nih. Ini kan bikin reverse ya. Ini bikin reverse. Ya, Tan. Iya, iya, Pak. Ini reverse. Kalau Ini anu nih responnya itu lambat berarti kurang mengerti gitu loh. ya, ini kan kan kita tadi saya mau bikin primer ya. Primernya itu fokus ke N9, N10, N11, N12. Di mana N9, N10, N11, N12 ini di sini komplement ini kan. Ini diambil dari N12 ya. N12 terus di belakangnya dikasih situs BS awan. Ini. Terus 12 ke Nah, belakang ke N1 dibikin reverse. Terus di depannya ditambah sekuen yang komplement dengan tRNA. tRNA. Iya. Ya, Terus forward dimulai dari N9 di mana sebelum N9 ini dikasih BSA site, BS awan restriksi site. Ya, nanti ya, ketika dipotong dengan BS awan ya, kan ini dibuat amplifikasi kan Tan? Kan berarti ujungnya ya, ada titik ini, terus N9 semua, terus sekuen amplifikannya. Kan gitu Tan? ya, Nah, kalau ya, Pak. dipotong dengan BS awan kan nanti ada yang kayak gini Tan. N9, Ya, N10, N11 sticky kan? Ya kan? ya, Pak. Ya, terus kalau reverse sama. Kalau reverse juga dibikin seperti itu. Nah, kalau sudah dapat amplikonnya, nanti kalau dipotong dengan BS awan, kan dia begini Tan, ya Tan, ini hilang. Jadi ujung ujung 5 dari produk primer forward sama ujung 3 dari produk primer reverse itu bisa kompatibel kata? Iya, Ya,
Oke, setidaknya ini tahu ya cara bikin primernya. Ya, Ya, ya. Nanti itu kan nanti primer ini, disatukan di tengah-tengah. ntar Iya dulu toh? jangan berpikir itu. Ntar primer ini kan udah pesan, udah datang. Terus Iya, kita siapin template-nya. Template-nya itu adalah ini Tan. Ya, template-nya itu tRNA ini. PGTR ini template-nya. Karena di sana ada tRNA, ada gRNA kan? Ya kan? iya. Ya. Jadi ini dijadikan template untuk PCR. Nah, nah, Terus apa namanya itu eh, gen targetnya di genomnya itu berarti diinsertkan di apa itu tadi? Plasmid yang satunya itu ya? yang mana? Yang mana, Wid? Setelahnya ini. Sebelumnya ini ya. Setelah Sebelum ini, nah ini. ini Heeh. Nah, jadi apa namanya? Yang gen target kita itu hmm? dikonstruk di PGTR ini. Enggak, Plasmid ini, kan? enggak. Kita belum memasukkan itu, Wid. Nah, terus ini fungsinya. Oh, oke. Ini fungsinya untuk template PCR PGTR ini. Kan kita kalau mau amplifikasi tRNA harus ada template-nya toh, ya kan? Oh, berarti ini kita kayak konstruk satu-satu tRNA dimasukkan, terus Iya, GRNA dimasukkan gitu. iya seperti itu. Satu Kalau gitu. mau seperti itu. Nah, Yang tadi kan kita ini kan itu tRNA-nya dulu yang dimasukkan. eh dalam satu reaksi semuanya, Wid. Oh, Nanti, tapi insertnya itu kita siapin satu-satu. oh, jadi nanti dicampur dalam satu reaksi ya PTGR-nya juga, terus insertnya Iya, juga gitu, iya. dicampur. Nanti yang plasmid PRGE pin 32-nya ini yang nanti secara otomatis akan milih-milih insertnya gitu. Hmm, iya, nggak milih-milih, sudah diatur sebetulnya, sudah diatur, Wid. Sudah diatur, sudah diatur, Ya, oke. sudah diatur di sekuen tadi itu. Soalnya iya, soalnya kan kalau misalnya konstruk biasa yang kita lakukan kan Hmm, ya satu plasmid akan diligasikan oleh satu insert gitu kan. mm-mm. Nah, Ya, ini kan insertnya macam-macam tuh. Ada iya, TRNA juga, ada apa yang gRNA. juga, iya Hmm, iya. macam-macam gitu loh. Nah, Hmm. yaitu saya masih belum kebayang gimana cara ngaturnya supaya si plasmid reseptornya ini bisa meligasikan sesuai tempatnya masing-masing gitu loh. Ya, ini belum sampai ke sana. Oh, Ini di sini di slide ini kita hanya ngomong tentang bagaimana desain primernya untuk insert-insert tadi. Ya, halo, iya. Tan. Ya, Ya, jadi ini kan gRNA, gRNA X ya. F. X ini bisa gRNA satu, bisa gRNA yang kedua, bisa gRNA yang ketiga. Anggaplah kita mau memasukkan 3 gRNA ke PRGEB tadi ya. PRGEB Mm-mm. dua tadi. Nah, setiap gRNA berarti kan gRNA kita punya 3. Ini ya, salah satunya ini gRNA X ini. Nah, didesain seperti ini. Primernya dimulai dari N9, 10, 11, 12 ke belakang itu forward. Tapi di ujung belakangnya, di ujung limanya ditambahin BSA side. Nah, kemudian reverse-nya juga dimulai dari N12 ke belakang, ke depan, tapi di belakangnya ditambahi BSA one side.
Sehingga nanti kalau dia mengamplifikasi, halo, Iya, Pak. kalau mengamplifikasi nanti akan ada BSA site yang memotong produk PCR dari yang pertama kan, terus BSA one site Iya. yang memotong dari yang ke ini kan. Jadi sehingga nanti bisa menyambung di sini membentuk Mhm. membentuk satu sgRNA kan, yang ini kan Iya, nanti kan nyambung bentuk iya, satu sgRNA sini di mana ujungnya itu di sini tRNA, di sininya ini ada iya. tRNA, terus di belakang di sini ada scaffold, tRNA. Kavol, scaffold, scaffoldan. Ini Kavoltan. bukannya yang di belakang tadi yang forward itu, ujung belakangnya itu kata Pak Ripno kompatibel sama tRNA. Yang Iya, forward yang gRNA. ujung 5, yang di sini yang di sini kan nanti kompatibel dengan tRNA, yang Ya. belakang kompatibel dengan Oh. Kavol. scaffold gitu. Tergantung primernya lah nanti. Coba nih aturan primernya gini nih aturannya. Setelah kita memesan 3 primer ya, 6 ya berarti ya. Untuk satu GRN kan 2 primer. Berarti kan Ya, akan ada 6 primer nih, ya. iya Pak. Ada 6 primer. Nah, nanti kan kita udah punya template-nya PGTR tadi ya, Tan. PGTR tadi. Itu dijadikan template untuk semua macam reaksi PCR ini, Dan. Nah, ya. PCR pertama, primernya namanya L5AD5F. Itu ada sekuen primernya di paper ini. Sekuennya tinggal, ini dipesan aja ini. Hmm. L5D5F sama L3AD5M. Gitu, Dan. Ya. Dia, Nah, jadi reaksi PCR pertama pakai primer L5AD5F sama gRNA1 reverse. Ya, kalau ini kayak gini dan serit serit nanti akan menghasilkan fragmen pertama ini dan iya kan? Ini FOX1 sama dia, BSA. Ya, dia, BSA yang mengandung gRNA1 warna pink ini, oranye ya. Ya kan? Kan ada dia, BSA-nya kan? Ya. dia, Terus primer yang kedua, gRNA1 forward, terus gRNA2 reverse. gRNA yang kedua Mhm. kan? Ya, gitu. Iya, Nanti akan menghasilkan gRNA kedua yang ada BSA-nya, terus BSA1 ini, gRNA yang pertama, di mana di dalamnya akan mengandung RNA. scaffold scaffold sama tRNA. Ini kan tRNA Tan, ya Tan. Ini scaffoldnya. Ya, paham nggak Tan? Iya Pak. Ya. Paham. Yang ketiga, CR ya Pak, CRNN-nya belum dipasang, CRNA-nya. ada Pak. Ini Pak, kan template-nya ini. Katanya Template-nya tadi kan tadi, isinya skafol sama tRNA kan? Itu ya kan ini scaffold sama sama tRNA. Iya. tRNA. Terus Nah, cRNA-nya di mana? Di TRN, di TRN di sudah primernya ini, gandeng, di sudah primernya. gandeng di situ. Iya, di Oh, sudah primernya gandeng. Pak. Iya, sudah gandeng di primernya. Kan ini gRNA ya. Yang kedua Ya. gRNA1 forward sama gRNA2 reverse. Kan sudah ada di sini berarti ini ada gRNA Hmm, yang kompatibel dengan yang atas ini. Yang belakang ini ya, gRNA yang kompatibel dengan gRNA kedua ini gitu. Gitu, Pak. Terus yang ya. ketiga sama ini BSA karena kita hanya 3 ya. Berarti BSA1 BSA1 ini berarti yang ini langsung ini. BSA1 yang 3 sama BSA1
BS-A1 yang sebelumnya dengan BS-A1 yang ketiga, yang reverse gitu. Hmm. Pak, saya nggak paham, Pak. Itu kan tadi kita desain primernya kan cuma sgRNA yang di belakangnya Iya kan? ada tambahan tambahan BS awannya yang forward. Ya, Kalau yang reverse ya. itu BS eh, ke depan, terus di Setengahnya. depannya ada sequence tRNA belakangnya. Hmm. Terus ini Terus scaffoldnya ini nempelnya di mana, Pak? Kok tiba-tiba produknya ada scaffoldnya? dari sini Tan, dari sini nih, dari Itu template ini Tan, dari template-nya template itu. ini, dari template ini, Iya, 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 iya. dari template itu, gitu Tan. Berarti Nggak tahu, kita cloning dulu ya, Pak, hasil PCR produknya. nggak usah Tan, nggak usah. Ini pakai high fidelity polymerase Tan, tidak pakai Polymerase. tagpol ini. Jadi untuk Hmm. meminimalkan misreading. Tidak pakai juga polimerisnya punya Pak Ubed yang diperbanyak sendiri itu kan. Iya, tidak pakai itu. Ini kayaknya pakai PFU, Fusion, Iya. gitu-gitu Tan. KOD Oh lah iya, Pak. minimal. KOD. Ya, gitu. Iya, 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 Pak. Siap, siap. Ya. Karena kesalahan satu bahasa aja fatal nih, nggak bisa nyambung kan. Iya, gak bisa nyambung, Tan. Gak bisa nyambung. Nah, Iya, iya. berarti kan ini lah yang N, terus yang terakhir berarti kalau tiga, berarti ini BSA N min satu, berarti BSA1 JRNA 2 forward sama gRNA reverse yang ketiga. Yang ini, tak. Nah, kan ini kan satu, dua, tiga, terus nanti yang terakhir ini harus LD5F sama gRNA yang terakhir. Gitu kan. Forward. Iya, Pak. Nah, kemudian semua ini kan di running kan ya. Ntar kan ini primer, kan ini dapat satu PCR produk, PCR produk, PCR produk, PCR produk ya. Kalau Iya, Pak. tiga berarti kalau tiga gRNA berarti akan ada empat PCR produk kan? Ya kan? Iya. Nah, itu nanti dipurifikasi dan gitu kan. Dipurifikasi terus dicampur jadi satu dengan ininya. Nanti ada BSA1 juga dimasukkan ke situ sama ligasi dimasukkan ke situ tan. Seperti itu. Hmm. Jadi, jadi Dia eh, nempelnya akan setiap urut karena primernya sudah kita desain desain tadi Ke- ya. Jadi iya, nggak mungkin dia terpecah. akan berurutan karena kan BSA sini hanya akan nempel dengan yang pertama ya kan. gRNA 2 Iya, akan hanya nempel dengan gRNA 2. gRNA 3 gitu kan. iya, iya, iya. jadi kita mesti harus melakukan PCR untuk gRNA 1, 2, dan 3 sendiri-sendiri kan. Baru nanti Iya, digabungkan dengan iya, PCR lagi gitu. iya, Dikasih lah. iya. Ya, Ligasi lah gitu. Untuk detail reaksi ligasi dan apa nanti dibaca sendiri ya. Saya juga tidak hafal. ya. Ya, konsepnya seperti ini, konsepnya. Detailnya ada di papernya gitu. Oke. Terusnya, Terusnya, ini untuk yang pakai apa tadi Pak? Ribonuklease ya. Nah, sekarang kayak kita kalau yang pakai masing-masing Pak. Masing-masing U3, masing-masing promotor gitu. Hmm. Nah, tim promotor masuknya eh ntar Pak ya. pakai sih Eh, kan. banyak ini Pak. Banyak ini ya. Aduh, pusing aja. Saya singkat aja yang ini.
Tapi intinya ini sama seperti yang tadi. Nah, bentar. Bentar ya, saya perbaiki dulu. Biar lebih ini. Kalau kayak gini, ligasi gini kita ini, Pak. Jadi agak lebih mahal ya, karena ya banyak enzimnya sih. Halo? Go, ya, Ya, Pak. Nah, kalau yang ini namanya pil CRISPR nih. Nah, dia ini di sini sudah ada Cas9 di 35S. Jadi ini ada versi 35S, ada versi yang untuk monocot dengan ubiquitin di sini. Nah, di sini BSA-nya di sini ini. BSA-nya ada dua di sini. Jadi gRNA-nya akan dimasukkan di 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 bagian BSA ini. Nah, di bagian sini. Nah, kalau detailnya itu seperti ini BSA-nya. Di depannya CTCG untuk yang ini. Yang di belakangnya CGGT. Jadi nanti promotor sama gRNA-nya akan dikloning di antara CTCG ini sama CGGT di sini. Nah, seperti itu. Nah, dalam kasus ini kan ini belum ada promotornya ya. Jadi promotornya itu kita harus memasukkan sendiri bersama gRNA-nya. Seperti itu. Ada aturannya di sini. Ada aturannya. Nah, kan kalau misal tadi 35S kita maunya monocot nih targetnya. Monocot berarti primernya ada ini pilihannya. Ada AT U3B, AT U3D, dan AT U36. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada namanya plasmid PUC18 backbone. Jadi ini membawa sgRNA dan membawa U3 atau U6 promotor. Jadi ada sekuen ini di sini. Ini dijadikan template seperti PGTR tadi. Jadi di dalam sini ada promotor sama sgRNA. Nah, jika jika ini jika kita jika sgRNA kita dimulai dengan A, ujungnya A sgRNA-nya itu, maka primer yang dipakai adalah U3, baik U3B atau U3D. Kalau sgRNA kita itu awalannya G, nanti pakai promotornya adalah U6 1 atau U6 29. Gitu. Ada pertanyaan, Dan? Enggak. Ini kan Ya. sama kayak kemarin kesepakatannya ya, Pak. Iya, kayak sama kemarin. kemarin Nah, apanya? kayak Buatan, buatan. presentasi kemarin, Pak. Ya, Nah, untuk regular target nih, regular target, misalnya target sekuennya sudah gRNA-nya kita dapat nih, kan ini dimulai dengan G kan, di ujung 5 kan. Terus, kan kalau Cas9 ada PAM-nya kan, proto adjacent motifnya kan, aturannya kan Ya. NGG kan, iya kan, aturannya NGG kan, Ya, NGG untuk Cas9. Nah, NGG-nya ya. ini
Terus kita bikin primer nih, bikin primer. NGG-nya ini dihilangin dulu. Jadi dimulai dari depan NGG ini. G di ujungnya, terus A di akhirnya diambil. Nah, tapi di ujungnya itu G itu di G itu ditambah GCC. Ditambah kan ini G ya, ini G ya. Kalau ini tadi pakai dicot, berarti dia pakai kalau G pakai U6. Berarti di depannya ditambah ATT. Ya, gitu. Nah, terus reverse-nya dimulai dari belakang G yang pertama ini. G-nya nggak diikutkan. Di komplemennya, ditulis komplemennya. Misal G, C. Ini terus A, T. Terus di belakang ditambah C, A, A, A. Gitu. C, A, A. Ini untuk regular target. Paham nggak kan? Kenapa Pak kok Kalau ditambah AA 3 kali di belakang? Nah, kan kenapa ditambah AA 3 kali di belakang? Ya, kan? Hmm. Iya, Itu nanti, Tan. Ntar ya, saya jelasin dulu ya, Tan ya. Ini ada iya Pak ya. penjelasannya, Tan. Ya. Nah, ini anggaplah ini kita mau ini punya sekuen, Tan. Ya, regular target nih, Iya U3 Pak. promotor. U3 promotor. Kalau U3 kan ujungnya A ya, ujungnya A. Ya, Terus target adapternya ini dibikin seperti ini, terus kita tambahin GTC, ya kan? Depannya kan? Terus ya, dihapus, bawahnya kan reverse-nya dihapus nih, sampai di belakang A. Jadi primer forward-nya adalah GTC sampai sini, primer reverse-nya si AAA kan dibalik kan, AAC seperti ini. Ya, Tan? Paham, Tan? ya. Paham. Tapi yang nggak paham Paham? tambah ada imbuhannya itu. Ya, ya. Sebentar, Tan. Ini irregular. Kalau irregular, nggak usah ya. Bentar, Tan. Kalau ya, irregular ya, kalau misal nih, misal kita tidak menemukan apa ya, sgRNA yang ujungnya A atau ujungnya G. Yang ada C Ya. ujungnya ini. Nah, kalau C ujungnya, tambahin aja. Kalau kita mau pakai usik promotor, tambahin G, Tan. Ya, Hmm. tambahin G, tambahin aja satu basa. G terus ditambah depannya ATT karena U6 ya. Terus dibikin primer. Jadi dia lebih panjang satu basa. Ya. Ya, panjang satu basa. Aduh, hmm? ntar, Tan. Ini primer yang dipakai ya. Nah, tadi kan kita sudah ini ya, Tan ya, memakai tadi kita sudah bikin target adaptor ya, Tan ya. Target adaptor. Iya Pak. Target adaptor tuh kayak gini, Tan. Kelihatan nggak, Tan? Ini awalnya kan Kelihatan. GCC ya. Awalnya kan GCC di ini CAA ya. Ya, ya, Tan. Iya Pak, itu Paham nggak, pakai Tan? GCC karena pakai USIK ya. GCC karena ini contohnya padi ya. Ini GCC kan. GCC G. Mm-mm. Karena dia pakai Iya, usik padi, dia pakai GCC nih, Tan. Ya, iya. ya. Nah, ini kan di sini kalau kita potong dengan BS awan, ini kan SGRNA ya, Tan ya. Kalau kita potong dengan BS awan Hmm. di sini, nah, ujung ini, Tan, ujung GCC ini bisa komplement dengan di sini, Tan, BS awan yang di sini, Tan. Di Oh ujung ya, di ujung promotor ini komplement dengan GCC ini atau dengan ini Yusik atau apalah dengan promotornya dia.
Misal kita pilih Ya. ATU6 berarti dia nanti komplemennya dengan ujungnya ini dan gitu dan. Kalau CAA Hmm. itu kan komplement dengan sgRNA di belakang. Kenapa semua ditambah CAA kan ujungnya di sini kan ujungnya sgRNA kan? Ya, Ya. jadi sama. Sama, yang beda hanya depannya, yang beda hanya ujung depan G atau A tadi karena promotornya beda kan? Ya. Paham nggak, Tan? Kalau nggak paham, tidak saya lanjutkan dulu. Paham karena kan yang Intan harus yang di depan paham. yang 5 aksen itu yang forward GCC Iya, G itu kan GCC ditambahkan karena biar komplement sama sama ini biar nempel nanti sama sama Yusik promotor. sama Ya, Yusik. Yusik atau Iya, Yutri. Yutri. Terus, Terus yang si AA belakang biar nempel sama SGRNA-nya. ya gitu. Nah, sudah paham ya? Sudah. Berarti ini belum desain SGRNA berarti. Eh, Loh, ya tadi kan sudah desain SGRNA, Tan. Ini kan primer tadi. oh, oh, maksudnya biar nempel SGRNA dengan temennya gitu. Iya, Maksudnya. iya. Ini kan kita pesen primer. Ini ya Tan ya. Nih ya, ini ya Yutri ya. Kita mau pakai Yutri nih. Ujungnya A Iya, ya Tan ya. iya Ujungnya Pak. A, ujungnya A. Terus kita bikin GTC agar dia nempel ke Yutri nanti, ya kan? Mm-mm. CAA agar dia nempel ke sgRNA. SGRNA. Iya, terus kita Iya, bikin primer, primer forward, primer reverse. Di reverse-nya iya, dibaca dari belakang, dibaca dari reverse AAAC, ya kan? iya, Paham ya? iya. Paham. Nah, Pak, sudah itu dapat? Hah? kok ada pergantian nama antara target sequence dengan target adapter? Ini maksudnya gimana? Gimana Tan? Gimana Tan? Ini Pak, kan ada nama target sequence sama target adapter. Ini maksudnya gimana? Target ad, kan target Target sequence kan target sequence sekuen, target sgRNA-nya. target sekuen itu kan sgRNA yang kita dapat dari tools, yang website itu. Iya, Ya, kan iya, berarti di belakangnya pasti ada NGG toh, ada pump-nya kan? iya, Iya kan, di iya, ujung tiganya kan? Nah, iya, untuk membuat primer, kita ngambil dari target sekuen ini kan, Tan? Iya kan? iya. Ini kan sama, saya hanya mengambil ujungnya A, ya kan? Terus Mm-mm. C terakhirnya, pumpnya kan nggak Iya, dipakai kan? Pumpnya iya, dibuang, ya. iya, Terus saya bikin komplemennya, ya kan? Ya, iya, A komplemennya TC itu kan komplemen nih kan? A T C G komplemen ya, ya. iya, Nah, terus sama ini adapter sudah ini adapternya kan? Nah, iya, Pak. terus Iya, Terus ini kan di depan saya tambah kan sesuai U3 berarti saya tambah GTC kan, ya kan? iya, Nah, komplemennya juga kan ditambah ini biar kita nggak bingung CAG kan, ya kan? iya, Terus belakangnya ditambah CAA kan, Tan? Ya. iya, Nah, iya, untuk Pak. primer kan nggak kudu semua ini kan. Jadi Iya. biar ada nicking di sini, biar ada sticky end, ini kan dibuang nih. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Hmm. Empat Iya, itu kan sesuai potongan BSA. iya, Pak. Nah, ya. Terus di belakang kan juga ditambah CAA. Jadi nih sekuen begini juga sticky juga Mm-mm. kan, ya kan? Mm-mm. Nah, ini kan kemudian kita pesen primer berdasarkan ini kan. 5 ketiga sebagai forward, yang belakang 5 ketiga di reverse dulu sebagai reverse. Ya kan, Tan? Iya, Nah, kemudian sudah dapat nih ya. Nah, sudah dapat. iya, Kita kemudian ke reaksi A ini, Tan. Ini namanya digestion ligation reaction, Tan. iya, Pak. Nah, jadi Sama dengan tadi itu toh. iya, Pak, sama dengan tadi. Nah, kalau seumpama ya, Pak ya. Kan tadi kan template-nya
template-nya ini kan ya, yang ada promotor sama ada sgRNA-nya, Pak ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah, di dalam reaksi kan ada BSA kan? Ya kan? Ada BSA, ada BSA. Nah, kalau ditambah BSA kan terpotong dia kan. Nah, Iya. dalam reaksi ligasi ini di dipakai BSA1 sama tifo ligase, makanya disebut digestion ligation. Jadi Hmm. ligasi sama digestion itu dalam satu cup itu kan. Ada aturan saya ini di mesin PCR ya, di mesin PCR. Nah, kalau kita masukkan BSA1 digestion sama ligation, itu akan ada tiga kemungkinan, ada kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5 ini kan, ya kan? Mm-mm. Ada kemungkinan pertama itu yang diinginkan di mana adapter primer forward reverse itu menyatu seperti ini, terus di depannya nempel ke U6 promotor, ke promotornya, di belakang nempel ke scaffoldnya, gitu kan? Iya. Masuk akal nggak? Masuk kan? Mm-mm. Ya. Nah, Ya, kemudian kan ini setelah melakukan reaksi ligasi seperti yang di sini ini, ligasi di seperti sini, ini kemudian dijadikan template untuk reaksi B dan. Nah, reaksi B itu kita masang UF primer, ada primer UF di atas ini. Ini ada UF primer, ada Hmm. ada UF primer plus reverse primer. Jadi di sini kan reverse primer sama UF primer untuk mengamplifikasi promotor yang di dalamnya mengandung sgRNA kita. Target adaptor. Iya. Ya, target adaptor. Nah, reaksi kedua UFRP, UFRP ya. Reaksi kedua pakai forward primer dengan GRR primer untuk mengamplifikasi gRNA sama apa ini nah tadi? Sama Scaffold, sgRNA. scaffold. Iya, Ya, sama target scaffold. dengan scaffold GRR ya kan ya. Nah, ini dia PCR biasa ini pakai KOD ini kan. Ini pakai KOD, ini pakai KOD. Nah, Mm-mm. kemudian ambil 1 mikro dari sini. Jadi ini kan sudah PCR, ada 2 cup nih, ada 2 cup kan, ya kan? Ada dua Ya. cup. Tapi kan yang satu hanya mengandung promotor sama Promotor. gRNA, yang satu Iya. mengandung gRNA sama ini, ya kan? Kayak gini lah Sama PCR-nya ya, scaffold. sama Mm-mm. scaffold. Terus ngambil kalau nggak salah ya 1 mikro dari sini, 1 mikro dari sini, melakukan second PCR kayak gini kan. Jadi PCR-nya itu Hmm. kan ujung-ujung ini eneling ya tan ya, 20 base Iya, pair Pak. dia sama dia. Jadi kalau di PCR itu dia ini bisa nyambung tan. Hmm. Nggak Nanti usah pakai, dipotong berarti ya, Pak. hah? Nggak ada enzim restriksinya di situ ya. Berarti bisa Ada tan, nempel. ada, ada nanti. Ini di Hmm. yang kuning ini, di yang hijau ini ada BSA-nya tan. Nanti primernya ada primer ini. Nah, gitu tan. Paham gak tan? Paham. Tapi Kak, sebelum ke sini, jauh sebelum itu ya Pak, ketika kita sudah dapat UC, UC3 promoter, target adaptor, dan FGR. Nah ini kan oh yang diinginkan gitu kan ya. Hah? Maksudnya, oh ini kita biar dapat sesuatu, biar dapat yang di atas, kita harus sediain yang B ini, begitu. Yang B dan C, begitu. Gimana gimana tan? Biar kita dapat yang A, itu kan nanti katanya Pak Rikno tadi ada 5 kemungkinan. Iya, Satu, kalau dua, kan kita tiga, empat, melakukan dan lima. reaksi digestion ligation ya, di mana di Mm-mm, dalam mm-mm. reaksi BSA1 digestion ligation itu ada BSA1 untuk
digestion, ada ligation, ligase kan. Ada pil Ya, CRISPR kan, ada pil sgRNA yang ada tadi ada promotor sama sgRNA-nya kan. ya, Nah, terus ada primer kan, ada primer kan yang dimasukkan ke sini kan. Adapter, iya. adapter, adapter nih, primer maksud saya tadi dimasukkan ke sini. Kan itu Itu reaksinya, adapternya, Hah? Pak, itu adapternya perlu di ini enggak, Pak? Digabungkan dulu kayak Nggak perlu. dianalingkan. Ini cuma dicampur aja. Beda Oh, dengan yang tadi yang kado digabung itu beda kan. Ini nggak perlu oh iya. diituin. Iya, nggak perlu ini. Gitu. Ini dalam satu Hmm, reaksi nanti dia nyambung sendiri, terus membentuk kemungkinan satu, dua, tiga, empat, lima ini dan di dalam cupnya itu. Nah, kemudian hmm, kita ambil dari cup itu, dari reaksi ligasi itu kan eh, 10 mikro kan, kita ambil 1 mikro untuk reaksi PCR yang pertama ini, sama reaksi iya, PCR ambil 1 mikro lagi untuk reaksi PCR yang kedua. Jadi ada dua iya. reaksi PCR nih Tan. Di mana pada reaksi PCR yang pertama pakai UF-RP, reverse primer dari tadi yang kita bikin. Terus Hmm, FP sama GR gitu. Ya, iya, Tan? paham, paham, Paham kan? paham, paham, paham. Paham. Nah, Hmm, kemudian kita kan akan mendapatkan sgRNA eh apa ini ya? Target plus promotor sama target plus plus sgRNA. scaffold. Iya. Iya, Terus ambil 1 mikro dari cup satu, cup reaksi yang ini sama reaksi kedua ini. Reaksi PCR pertama ambil 1 mikro, reaksi PCR kedua ambil 1 mikro, dicampur untuk dijadikan template pada PCR yang ketiga ini, yang C ketiga. ini. Ya, Iya, Pak. di ketiga ini ada primer yang mengandung BSA, ada primer forward yang mengandung BSA, ada primer reverse yang mengandung BSA. Gitu, Tan. Nah, ini, Iya, Tan. Kayak gini, Tan. Jadi, kalau ya, nah, primer BSA ini, Tan, kan ada forward, ada reverse ya. Ada forward, ada iya. reverse. Nah, kalau Tan, halo? Ya, Pak. Gimana, Pak? Nah, Kalau gimana, Pak? kalau kita hanya pakai satu sgRNA, kalau hanya pakai satu sgRNA ya Tan ya, Iya. jadi primernya itu hanya pakai satu kaset nih, berarti PPSR sama PGSL saja. Mm-mm. Kalau dua kaset, jadi ada dua sgRNA, maka kasetnya apa primernya ada 4 Tan, gitu Tan. Paham nggak Tan? Iya, paham. Ya, kayak gitulah. Ya, Berarti ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan dalam satu kaset kita cuma butuh satu promotor aja, iya. terus habis itu ada sgRNA dan scaffoldnya. Nanti Mm-mm. dipotong-potong sama tRNA itu kan, Pak. Nah, kalau Iya, yang ya. ini tidak ada tRNA, tapi adanya kita bikin kaset Promotor. yang ada promotor, sgRNA, terus scaffold, habis itu lanjut lagi selanjutnya gitu. Iya, seperti kita konstruk biasa ini promotor SGRNA gitu kan. Nah, Kayaknya paham lebih ya? enak yang di awal ya, Pak. Iya, enak yang di awal. Ini ribet ini, gitu. Nah, gitu Tan. Iya, iya, iya. Paham nggak Tan? Ngerti. Paham, Hmm, paham, paham. Tak paham, tinggal paham. prakteknya. Ini masih panjang ini. Ya, Pak. Ini ada satu lagi ya, Gibson Assembly habis itu sudah. Ya, 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 ya. Sudah pusing enggak ini, Pak? Ringkas saja ya, ya, ya artinya ya Seperti itu. eh, kalau teori apa manual ini diikutikan praktek mungkin lebih mudah memahami gitu.
Iya, Pak. Ini saya Gibson Assembly, habis itu sudah ya. Ya, Pak. Intan harus paham nih, Pak, karena dia yang minta kan. Ya itu. Tinggal prakteknya, biar nggak lupa, Pak. Ini saya tahu konsepnya, tapi untuk melakukannya hanya bisa satu insersi sgRNA aja, Pak. Untuk dua ini saya masih meraba-raba, belum sukses, Pak. Ya maksudnya pakai Gibson Assembly itu mau merangkai beberapa JRNA. Iya, Pak. Kalau ini lebih mudah sih, Pak, daripada yang tadi. Tapi mahal ini kitnya, Pak. 15 juta, Pak. Jadi konsepnya seperti ini, Gibson Assembly ini. Nah, enzim kuncinya adalah eksonuklease. Eksonuklease. Jadi dengan reaksi eksonuklease dan ada sekuen yang overlap, itu kita bisa membuat konstruk, meligasi dengan eksonuklease ini dan ligase. Jadi dalam satu reaksi itu ada eksonuklease, ada ligase. Seperti itu. Hmm, Jadi konsepnya ya ini ya. Jadi ini ada ini sekuen A, ini sekuen B. Jadi sekuen A sama sekuen B ini overlapping. Ada sekuen yang sama. Sekuen A sama sekuen B ada sekuen yang sama. Nah, kalau dikasih eksonuklease, eksonuklease 5 eksonuklease, dia kan akan memakan satu strand dari ujung 5 ke sana. Gitu. Sementara yang ini juga ke sana. Jadi akan ada sticky N yang panjangnya 20 sampai 40 base pair di sini. Kayak gini sticky N. Jadi dia bisa karena 10, dia sama. 20, 40 base pair. Iya. Iya, Nah, Pak. ini semakin lama dikasih eksonuklease semakin banyak pemotongannya berarti. Iya, Pak. Iya, Pak. Hmm. Gitu. Jadi dia akan ini terus karena dia kompatibel ya, dia ada kemungkinan dia annealing kan, Pak ya. Annealing seperti ini, komplement seperti ini. Terus gap-gapnya ini, gap-gap kan ada kemungkinan gap ya, Pak ya. Yang tidak terisi oleh ini. Nah, nanti ini akan diperbaiki oleh polimerase. Namanya fusion ya. Fusion polimerase itu. Seperti ini terus ya nanti akan ligasi seperti ini. Konsep dasarnya seperti itu. Nah, kita ke konsep aja dulu ya. Jadi tiga activity of DNA polymerase. Nah, DNA polymerase itu punya salah satu domain eksonuklease 3,5 eksonuklease atau 5,3 eksonuklease gitu. Hmm. DNA polymerase ini ya. Jadi kalau Ya. 5,3 eksonuklease dia kayak memakan dari ujung 5 ke 3 seperti itu. 3 ke 5 sama. Dia memakan dari ujung 3 ke 5 seperti itu. Hmm. Nah, berdasarkan ini kemudian kayak gini nih ya. Ini adalah T4 DNA polimerase. T4 DNA polimerase. T4 DNA polimerase ini punya eksonuklease domain yang dimana dia 3 ke 5 eksonuklease ya. Dia memakan satu strand itu dicuing ini, digigit, 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 digigit gitu. Sampai membentuk seperti ini sekitar 20 gitu. Kalau reaksinya tidak dikasih di NTP. Kalau reaksinya tidak ada di NTP, aktivitas enzim T4 DNA polimerase itu cenderung ke eksonuklease gitu. Tapi kalau ada di NTP, dia ya mengamplifikasi seperti biasa. Kalau dikasih di TTP saja, dia maju mundur tuh dia reaksinya antara mau polimerase, antara mau eksonuklease gitu. Seperti itu. Nah, ini basicnya adalah untuk Gibson Assembly ini adalah
aktivitas eksonukleis, baik 3 eksonukleis atau 5 eksonukleis. Nah, ini ada 35 eksonukleis atau 53 eksonukleis. Jadi tergantung cu-nya itu dari ujung mana gitu. Seperti itu. Kalau ya Iya, Pak. terus. Nah, ini enzim-enzim dasarnya dulu ya. Yang pertama tadi eksonukleis, yang kedua Masih enzim-enzim dasar juga. iya, Pak. Jadi Gibson assembly ini tidak tergantung pada satu enzim. Jadi dia tergantung pada eksonukleis. Kan tadi kenapa serang? Makan dulu dong. Tadi kan enzim di sini untuk reaksi Gibson itu kan ada eksonukleis, ada polimerase, ada ligase, Pak. Gitu. Jadi dalam reaksi Gibson ini kita butuh eksonukleis, butuh polimerase, butuh ligase, gitu. Nah, jadi kan setelah eksonukleis itu ada enzim lain namanya fusion DNA polymerase. Nah, aktivitasnya dibanding yang lain dia tertinggi kan. Yang terpenting itu adalah dia bisa proofreading, Pak. Proofreading 3 ke 5 gitu. Untuk memperbaiki gap tadi, untuk memperbaiki gap. Jadi, kalau kita beli enzim untuk Gibson assembly, itu di dalamnya ya ada polymerase, ada fusion, ada eksonukleis, ada ligase, Pak. Gitu. Nah, ligase-nya juga bukan T4 ligase, tapi Taq ligase. Jadi dia lebih tahan pada panas, Pak. Gitu. Jadi Gibson assembly ini ya tergantung pada 3 enzim itu tadi, eksonukleis, Taq ligase, sama fusion polymerase. Nah, terus ya. Nah, jadi seperti ini. Mumet ya, San. Jadi Pak, ini ada two step Jadi ini kan tadi saya bilang bahwa reaksi ini pakai PCR. Jadi PCR. Jadi harus pakai mesin PCR. Jadi mesin PCR-nya itu ada 2 step. Step 1, step 2. Step 1 ujungnya step 1 itu 37 derajat Celcius. Di mana T4 polimerase kan punya aktivitas eksonukleis. Itu dia menggigit ke sana. Membikin kayak begini. Membikin seperti ini. Membikin Jadi seperti ini. anu oh ya, anu nih Ya. pointernya enggak jalan. Gimana, Pak? Oh, pointernya ya? Bentar, Pak. Overlap kan membentuk eksonukleis ini. Eksonukleis pada suhu 7 eksonukleisnya jalan. Bentuk ujung seperti ini. Ini seperti ini ya. Bentuk ujung seperti ini. Nah, ketika pada waktu ini kalau nggak salah 15 menit doang kayak. Terus dinaikkan suhunya, dinaikkan. Suhunya 75 sehingga T4 polimerase-nya inaktif. Nah, DNA polimerase inaktif. Terus takpol pada suhu 45 diturunkan lagi, takpolnya jalan, memperbaiki dan ligase gitu, Pak. Takliknya juga gitu. Nah, kenapa dia butuh taklik? Karena dia takligase karena dia ada ini, Pak, suhu tinggi ini. Kalau pakai T4 biasa, dia kan Hmm. aktivitasnya hilang. Gitu, Pak. Ya. Gitu. Ini untuk yang 2 step thermocycling. Jadi ada enzim eksonukleis dari T4 DNA polymerase, sama ada Taq DNA polymerase, dan DNA ligase dalam satu reaksi. Itu.
di PCR dengan suhu seperti ini. Yang kedua, one step thermocycle assembly overlapping. Jadi ini sama seperti tadi, tapi dia butuh T5 exonuklease. T5 exonuklease. Jadi kayak gini. Nah, pada suhu 50, dia dari 50 ini kan satu suhu 50 aja, Pak. Nah, fusionnya kan dia stable juga. Terus taklik juga kayak gitu. Jadi untuk satu cycle dia beda enzimnya. Jadi exonuklease 3 sama tag ligase ada dikasih antibodi tagpol. Untuk antibodi bound tagpol ini agar tagpolnya itu tidak berjalan pada suhu 50 ini gitu. Gitu, Pak. Ya, Nah, tahu oke. kan. Kamu udah Terus, nggak terus, Tan? terus, terus, terus. Terus. Ya, ini terus yang terakhir, ini yang ada kitnya ini, Pak. Yang ada kitnya. Jadi NIB itu, New England NIB itu jual kit yang untuk ini, Pak. One ISO assembly overlapping dsRNA. Kalau kita beli Gibson assembly itu isinya ini, Pak. T5 exonuclease, fusion ligase, sama tag ligase. Jadi itu sudah ada dalam satu cairan itu, dalam satu enzim. Nah, terus suhunya cuma satu reaksi yaitu 50 derajat Celcius. Nah, kuncinya ya cuma kita hanya memberikan menyediakan 20 overlap ini, 20 nucleotide overlap dengan cara PCR biasanya, Pak. Seperti itu. Jadi 20 ini insertnya kita sediakan dengan PCR. Jadi insertnya yang 20 NT itu yang sama itu dengan vektornya dibikin sama gitu agar nanti kalau setelah chewing itu bisa annealing gitu, Pak. Paham nggak, Tam? Kan? Yang ini saya Terus, nggak Mas. paham, yang sebelumnya saya paham, Pak. Ini maksudnya Ya, yang 20 NT-nya itu kan, kalau yang ini prinsipnya dimakan DNA-nya Iya, terus habis itu digabungkan lagi. ya. Kok bisa ada 20 yang kita inginkan itu gimana, Pak? Nggak paham. Ini yang hitam ini kan sekuen yang sama. Ini anggaplah yang bawah ini vektornya ya, Tan. Yang atas insertnya, ya kan? Mm-mm. Yang atas insertnya. Yang tebal hitam ini adalah sekuen dari insert atau dari vektor yang sekuennya sama. Hmm. Ya, sekuen yang sama ini setidaknya harus 20 Tan. 20 NT. Iya, 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 iya. Ya. Nanti kan 20 NT ini yang beraneling dan ketika mau Iya, ligasi iya, kan dia iya. beraneling kan. Tapi kan Iya, Pak, ada maksud. gap. Iya, ada gap kan, ada gap. Gap ini Mm-mm. diperbaiki oleh fusion polymerase sama tag ligase gitu kan. Tag Iya, ligase iya, kan paham, Pak. diperlukan untuk menyambung fosfat antara adjacent nukleotide ya. Sementara fusion polymerase itu menambahkan Bukan. ya Basa. nukleotida gitu. Ya kan. Iya, Gitu Pak. kan. Nah, biasanya langsung aja nih ya. Diajarkan Biasanya kasus. ini dipakai dalam prime editing itu. Prime editing biasanya pakai assembly-nya pakai ini, pakai teknik Gibson assembly ini. Nah, gitu. Hmm. Dia kan harus menyediakan sgRNA dan pack editing template kan, pRNA dan editing template. Nah, untuk mendapatkan sgRNA dan editing template itu sudah ada. Nah, kayak gini. Jadi ini yang mau diedit seperti ini, sekuen editnya A mau dirubah dengan B, misal kayak gini kan. Nah, ini sudah ada Hmm. toolsnya juga. Nanti toolsnya itu langsung dia menyediakan eh, PBS sama template-nya ini kan, gitu. Nah, misal ya, jadi ini dari paper tadi dia menyediakan menyediakan sekuen, menyediakan tools
Jadi ini misal ini sekuen yang mau kita rubah di sini Dan. Ini kan ada yang di dalam kurung. G mau Ya, ya, dirubah dengan A. Ini maksudnya. ya, G mau dirubah dengan A. Jadi yang mau dirubah itu kita masukkan dalam kurung. Nah, ya, Pak. nanti dengan cara itu terus ditentukan apa primernya, apa promotornya dan apa U3 misal promotornya. Nah, nanti dia akan memberikan kita sekuen primernya apa yang dipakai. Jadi kita tinggal pakai sekuen ini, Tan. Seperti itu. Hmm, Dengan untuk merubah G dan A ke A ini ya, atau ini tidak hanya satu G atau ini bisa banyak kan, bisa 4 nukleotide bisa kita. Kalau 4 nukleotide misal kita GTGC misal dirubah menjadi ATAC, ya tulis saja di sini begitu kan. Nah, hmm. nanti dia akan menyediakan rekomendasi primer forward sama primer reverse yang sudah mengcover perubahan ini dan G ke A ini atau apalah yang di sini. Di dalamnya sudah ada sgRNA-nya, ada editing template-nya juga itu. Di primer ini ya, di 2 primer itu. Ya, primernya biasanya panjang-panjang kan untuk ini kan. Nah, nanti Karena buat dipotong itu ya, Pak. Buat iya, dihilangkan twisternya itu buat kan ya. dihilangkan cuing itu. Iya. Ya. Nanti primer ini dipesan, biasanya pemesanannya itu ada purifikasi HPLC ya karena dia besar ya, besar. Tidak hanya desalting. Kan kalau primer itu purifikasinya hanya desalting atau apa. Kalau ini kayaknya harus HPLC atau apa. Karena primernya besar, dia itu bikinnya mahal ya. Itu. Oke. Nah, ini Tan, anggaplah ya Tan ya. Kita pakai yang agrobacterium ini, yang kanan nih, PE2 vektor agrobacterium mediated transformation ya. Nah, di Iya. vektornya itu sudah ada primer OS3. Ya, ada primer Hmm. OSU3 dipotong dengan BSA. Jadi ini sudah ada ujungnya dipotong dengan BSA ya. Dipotong dengan BSA, Iya. ini dipotong dengan Hinditri. Nah, gRNA scaffold itu diamplifikasi dengan primer yang tadi ini Tan. Yang ini. Iya. Ya, Iya. diamplifikasi di primer yang ini. Template-nya adalah eh template-nya adalah gRNA scaffold. Terserah ini, pokoknya pokoknya ada gRNA scaffold aja bisa kan. Pakai pil CRISPR tadi pokoknya pokoknya ada sekuen ini diamplifikasi aja gitu kan. Ini Mm-mm. Intan ini Nah, benar-benar mengerti tuh. Ini banyak loh muatan yang harus dimengerti. Kan nanti kita pesan pesan primernya, kemudian primernya di PCR di vektor PE2 ini kan? iya, gitu kan. Nah, Iya. gRNA kan, gRNA pokoknya kalau kita punya sekuen gRNA diamplifikasi dengan primer tadi itu. Nah, primer tadi itu kan sudah mengandung gRNA ya. Ini kan, ini sudah mengandung gRNA kan. Reverse template-nya udah ada. eh Kayak gitu. Jadi ini semua ini udah mereka hitung ini. Nanti primernya sudah didesain berdasarkan hitung-hitungan yang optimal di atas ini. Hmm. Ini maksudnya kan yang saya terangin kemarin tuh, prime editing itu kan. Editing itu kan kita butuh seperti biasa sgRNA kan, ya kan Tan? Terus ada di Iya. sini eh, scaffold, ya kan? Hmm. Scaffoldnya ini kan berisi editing template yang mau kita insersikan kan di sini. Iya. Nah, PBS ini ada primer yang nempel ke sini kan. Yang ungu ini nanti nempel ke sini. Yang merah itu editing locus, editing titik editingnya, di mana polimerase nanti mengedit sesuai dengan editing template yang kita mau itu, gitu lah. Nah, Iya. untuk membuat sgRNA terus ke editing template ini, kita pakai tools yang ini, Tan. Ini sekuen yang mau kita edit,
semua panjang ini, terus dimasukkan dengan apa yang mau kita edit di sini, dia mau mengedit G menjadi A. Nah, gitu. Dia ini akan membuat sgRNA sesuai ini dan sesuai ini nanti kayak gini dan. Nah, primernya akan digenerate oleh dia primer forward, primer reverse. Di mana forward dan reverse ini udah mengandung sgRNA dan editing template semuanya itu udah ada di sini dan tinggal dipakai untuk amplifikasi. Gitu kan? Iya, Kak. Nah, amplifikasinya pakai gRNA scaffold ini kan ada tuh tadi baik mau pakai yang dari itu atau mau pakai dari pil CRISPR sama aja. Tinggal pakai primer. Nanti kalau primer amplifikasi dia kan akan membuat sekuen yang sama tan. Sekuen yang sama dengan US U3 yang hijau ini 20 base pair sama dengan U3 yang ujung di sini yang ujung 3 ini sama dengan di sekitar Hinditri ini. Nah, nanti kalau pakai Gibson Assembly dia bisa nyambung dan 20 ini. Paham nggak? Paham. Iya, Wak, gitu. Paham-pahaman terlalu banyak yang harus dimengerti. Oh, ini Pak Nah, Rekno me- menyusun ini beberapa bulan, belajar ini 1 bulan 2 bulan, kita harus belajar 1 jam. kan sudah dimampatkan ini, Wak. Nah, Ya, terus reaksi ini yang terakhir Gibson Assembly itu seperti ini. Jadi sudah ada enzimnya. Ini salah satu produk Cina ini. Ini paling murah ya, cuma 4 apa 5 juta. Jadi ada buffernya, ada exonukleasnya, dan enzim-enzim yang lain itu mereka sebut sebagai exonukleas semuanya. Terus ini seperti reaksi biasa itu. Terus dipakai mesin PCR gitu. Gitu dah. Simple sebetulnya. Cuma kayak reaksi biasa, tapi reaksinya cuma di PCR. Kalau nggak salah suhunya 37 apa berapa ya kemarin. Kami juga baru nyoba-nyoba, belum sukses untuk yang ini. Kalau Berarti yang yang dari, hah? berarti yang Apa tuh? Gibson Assembly ini cuman buat buat frame editing aja. Ada juga nggak prime editing aja dan ada vektor-vektor lain yang tidak untuk prime editing itu juga pakai Gibson Assembly ya, gitu kan. Untuk cloning juga ada orang pakai Gibson Assembly kan. Cloning yang gede itu, misal insersinya panjang, pakai TA cloning nggak bisa, mereka pakainya ini gitu, pakai Gibson Assembly, gitu Tan. Ya, udah ya, kan? ya, ya. Ada Ya, ya, pertanyaan? ya. Sudah ini Pak, Ya silakan Pak Bambang. sudah. Apa? Sudah saya.